Halo guys, kenalin aku Siska. Ini adalah video pertama kali aku bikin video kayak gini, tatap kayak gini, close up muka aku karena jujur aku tuh pengen bikin video sharing-sharing pakai behel tuh pengen banget pertama kali gitu. Tapi karena pas aku bikin video muka aku kelihatan aneh, gigiku masih kelihatan gak rapi, jadi aku bener-bener gak pede gitu. Dan sekarang aku lihat kayak better gitu, jadi ya aku bikin video deh kayak gitu. Jadi di sini aku mau sharing terkait hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian mau pasang behel. Apa aja itu? Jadi aku ada 3 sih yang paling penting. Pertama itu, kalian harus pilih klinik atau dokter yang benar-benar berkompeten. Kalian lihat apakah klinik atau dokter ini berkompeten itu melihat dari testimoni gitu. Testimoni orang-orang yang pakai behel, dari situ hasilnya tuh kayak gimana. Kan sekarang tuh udah banyak banget ya guys, kalian cari di internet pun tuh banyak banget testimoninya gitu. Tapi kalian jangan lihat testimoninya itu di tukang salon kecantikan kayak gitu, kan kadang banyak. Kalau nggak di ahli gigi, itu aku sangat gak saranin karena mereka itu kayak nggak punya kompetensi gitu loh. Jadi takutnya bukannya kalian giginya makin bagus, malah rusak. Jadi kalian nanti rugi, pertama rugi waktu, dan kedua rugi uang, itu pasti guys. Jadi aku sangat tidak menyarankan karena banyak banget kasus-kasus, bukan malpraktek sih jatuhnya, tuh kayak hasil dari penggunaan behel di salon ataupun di tukang gigi gitu. Kalian bisa ngelihat kayak kasus-kasus yang kayak gitu, itu tuh di Instagramnya @kortugi. Nanti aku infoin di bawah ya buat nama IG-nya, nanti kalian bisa lihat biar kalian juga teredukasi lebih baik gitu terkait perbehelan ini. Terus juga kalau misal kalian cari klinik atau dokternya itu kalau bisa dekat dari rumah ya guys, kalau bisa. Ini masuk ke poin kedua jatuhnya. Kalian tuh harus cari klinik, kalau nggak dokter itu bener-bener seenggaknya tuh jangan jauh banget dari rumah. Kenapa? Karena nanti pas kalian habis pasang behel itu nggak langsung ya udah gitu selesai, kalian tinggal nunggu gigi kalian tiba-tiba rapi aja tanpa melakukan kontrol gitu. Jadi habis pakai behel tuh ada kegiatan yang lain, kegiatan selanjutnya yaitu kontrol. Jadi kontrol itu biasanya kalau aku pribadi itu tergantung jenis behelnya. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali kontrol. Nah, karena tiap bulan ini kontrol, jadi biar efisien waktu, kalian juga nggak capek. Itu kan kalau bisa lokasinya itu jangan jauh-jauh di tempat kalian gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah biaya. Ini yang paling krusial. Kenapa? Karena ini yang paling kayak menjadi momok gitu nggak sih? Maksudnya kalau misal kalian udah dapet kliniknya, pasti kan kalian tanya-tanya dong, ini harganya berapa, pas yang beli di sini berapa. Jadi kayak survei gitu loh guys. Habis kalian cari klinik di tempat yang sekiranya emang deket dari tempat kalian, pasti kan ada beberapa referensi kan. Jadi kalian lihat testimoni dari orang-orang gimana. Kalau enggak, kalian cari testimoni dari teman kalian yang pakai behel itu juga bisa kayak gitu kan. Nah habis itu kan pasti kalian kayak biayanya berapa ya pasang behel. Nah kalau biaya pasang behel itu tergantung jenis behel yang kalian gunain. Tapi biaya behel itu nggak cuma biaya pasang doang gitu loh. Jadi ada biaya pra behel sama terbehel, post behel jatuhnya. Nah, sama biaya pra behel. Jadi kalau misal kalian udah nemu nih
kliniknya, pasti kan kalian nanya kan, ini biayanya berapa nih dan lain-lain. Terus kalian pasti nanti dia anjurin buat appointment atau ketemuan dulu gitu sama dokternya buat konsultasi gitu. Jadi kadang kalau misal kalian udah nemu dan nemu beberapa klinik, terus kalian nanya-nanya biaya, pasti kan kalau aku, sepengalaman aku, pasti nanti disuruh mau appointment tanggal berapa kak, nanti pas appointment itu, pas pertemuan sama dokter nanti biar dijelasin lebih lanjut kayak gitu. Nah kan kalau misal kalian udah tahu biaya by admin, udah tahu kan, kadang tuh ada yang admin langsung ngasih tahu, atau ada admin yang nggak langsung ngasih tahu gitu. Kayak aku dulu nanya-nanya, ada yang bilang adminnya tuh, aku nanya, kak ini buat biaya pasang behel di sini berapa ya? Oh kalau gitu kakak lebih baik ketemu dulu sama dokternya, karena dokternya lebih tahu, kalau admin tuh nggak tahu, ada yang kayak gitu. Jadi dari kalian kalau misal udah coba chat dan ada yang ngasih price list, ada yang nggak kasih price list, ya udah kalian bisa terawang dulu tuh yang kira-kira bagus tuh yang gimana. Pasti ada sih guys, dari kalian bisa dapat 10 klinik, pasti kalian itu menyelektir tuh paling nggak 3 atau 2 gitu. Kalau aku kayak gitu, karena kalau misalnya kebanyakan mau ketemu satu-satu kan kayak kelamaan gitu kan, pasti ada jadi 3. Misalnya nanti kalian udah tuh fokusin ini, kalian fokusin 3 klinik yang sekiranya ngelihat testimoninya itu bagus kayak gitu. Habis udah tanya-tanya, udah dapat price-listnya semua, kalau bisa sih, kalau misal kalian mau, itu kalian bisa appointment semuanya. Kenapa? Karena nanti kayak ngelihat dokternya gitu, ada tuh dokter yang ramah atau enggak, terus pelayanannya kayak gimana, itu bakal kelihatan gitu loh pas kalian tuh ketemu sama dokternya langsung kayak gitu. Nah balik lagi terkait biaya ini kan ada 3 ya, aku bagi, ada pre behel, pas behel, sama post behel. Kalau pre behel atau sebelum pasang behel tuh ada yang biaya namanya ronsen. Ronsennya tuh ada 2 jenis, aku lupa namanya, nanti aku kasih tahu ya di sini. Terus abis ronsen itu ada yang namanya cetak gigi. Nanti kayak gini bentuknya aja, jadi tuh kayak ada suatu gumpal dimasukin ke mulut kalian, saya dicetak tuh, jadi nanti kayak ada cetakan gigi. Rasanya kayak pengen mual, tapi ya nggak mual banget sih. Nah habis itu biaya scaling buat ngebersihin karang-karang gigi. Habis itu yang ketiga, ini kalau buat klinik aku sendiri itu ada foto gitu, jadi ada foto muka gitu semuanya, terus gigi satu-satu. Tapi nggak semua, menurutku nggak semua klinik itu ada sih, tergantung dari pihak klinik masing-masing. Tapi yang pasti itu tuh ada ronsen, cetak gigi, sama scaling, itu udah pasti. Terus habis itu habis itu pas pasang behel. Nah ini nih, pasang behel tuh tiap klinik juga beda-beda harganya kayak gitu, nanti kalian bisa cari-cari sendiri aja. Terus yang ketiga itu biaya kontrol. Jadi habis pakai behel itu tuh kalian pasti ngelakuin yang namanya kontrol, dan kontrol behelnya tuh bukan sekali 2 kali gitu loh guys, jadi pasti beberapa kali. Kalau misal aku pribadi nih, aku kan pakai behel konvensional ya, ini konvensional. Jadi biaya konvensional ini tuh kontrolnya tuh tiap bulan, selama perkiraan dari dokter itu antara 2 sampai 2,5 tahun, itu yang paling cepat. Bayangin deh, 1 bulan sebulan sekali, selama 2 tahun itu berapa kali. Dan itu tiap kontrol pasti ngeluarin duit kayak gitu. Jadi pokoknya buat kalian semuanya, kalau misal kalian pakai behel, ingat aja tuh ada 3 tadi ya, dan itu yang paling urgent. Dan setelah itu kalian siap-siapin uangnya, karena
menurut aku yang paling urgent itu benar-benar uang. Udah guys, mungkin cukup sekian dulu ya buat sharing pengalaman aku atau info yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Mungkin kalau misal kalian pengen video apa selanjutnya, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kayak gitu, bye.